Menurut Anda nggak pantas anggota DPR diberikan tunjangan besar? Nggak pantas, Mbak. Padahal mereka banyak loh pekerjaannya. Ya kalau ngomongin, nah ini Mbak, kemudian selain disparitas angka ya, misalnya tadi ada, kalau misal di Singapura tuh gaji DPR 170 jutaan, UMR-nya Singapura tuh 110 jutaan gitu. Rasionya kecil, kalau di Indonesia tuh rasio bisa tadi Mbak, puluhan kali lipat gitu ya. Tapi ada disparitas soal empati tadi, kalau Mas Irwan mengatakan. Misalnya satu anggota dewan yang mengatakan, ya Bintaro Senayan tuh macet. Emang dipikir rakyat yang dari Rangkas Bitung ke Palmerah, terus Bogor ke Gondang dia, emang gak kena macet tiap hari gitu. Saya mau mulai dari komunikasi publiknya, yang kemudian malah menantang balik rakyat. Saya tahu mungkin bukan Mas Irawan gitu ya, tapi teman-teman di dewannya. Kalimat-kalimat seperti mengatakan, maaf ya Mbak, kemudian mengatakan, kami ini artis bukan DPR. Kami ini selain DPR juga artis, terus mengatakan, Jadi biasa bikin konten. Iya, terus kemudian mengatakan Bintaro Senayan macet. Ada lagi mengatakan Menkyu mengasihani kami di tengah ekonomi lagi buruk. Ini statement-statement yang saya rasa nggak perlu. Di tengah himpitan ekonomi saat ini, anak-anak muda, milenial yang nggak bisa punya rumah karena mahal, tapi kemudian anggota DPR dengan gampangnya dapat tunjangan rumah, betul nggak dikasih rumah saat ini. Rasa tidak rela publik anggota DPR dapat tunjangan tinggi itu nyata adanya. Pembuatan undang-undang yang justru dianggap mewakili aspirasi publik itu tidak dikerjakan. Sementara undang-undang yang hanya ingin memenuhi kebutuhan oligarki, itu yang disebutkan dalam banyak percakapan, itu justru bisa diselesaikan dengan cepat dan bahkan dianggap diam-diam. Sebenarnya yang disampaikan terkait dengan berbagai rancangan undang-undang tersebut itu dikerjakan oleh DPR. Misalnya tadi RUU terkait dengan masyarakat hukum adat itu dikerjakan oleh DPR, tetapi ada beberapa konsep yang harus kita adopsi dalam rancangan undang-undang masih diperdebatkan di DPR karena kita menganut prinsip unifikasi hukum di mana antara tentu living law hukum adat antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda-beda, itu yang kami harus kaji betul, termasuk juga pengakuan terhadap lembaga masyarakat hukum adat itu dan termasuk juga isu-isu lainnya. Yang kedua misalnya RUU mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Itu juga kami kerjakan, bagaimana kami bisa menyeimbangkan antara hak pemberi kerja dan penerima kerja, termasuk tadi yang disampaikan mengenai upah dan gajinya. Apakah harus Jadi Anda ingin mengatakan bahwa itu semua dikerjakan oleh anggota DPR? Faktanya memang dikerjakan. Karena rancangan undang-undang tersebut itu masuk dalam prolegnas utama dan pada saat ini, dan saya udah 10 bulan di DPR. Malah saya jadi capek sendiri rapatnya tuh.